channel YouTube Mas dan Ember. Malaikat yang membelah dada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah untuk menuntun umat di dunia. Sejak sebelum diangkat menjadi rasul, Nabi Muhammad telah mengalami beberapa peristiwa menakjubkan yang menunjukkan tanda-tanda kenabiannya. Salah satunya adalah peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril. Lalu kenapa dada Nabi Muhammad dibelah oleh malaikat Jibril? Para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait kapan dan berapa kali Nabi Muhammad mengalami peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril. Ada yang berpendapat 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. Malaikat Jibril bahkan menggunakan air Zam-Zam untuk membersihkan dada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad dan membersihkannya dengan menggunakan air Zam-Zam sebanyak 4 kali. Pertama, saat Nabi Muhammad berusia 4 tahun dan masih tinggal bersama dengan ibu susunya yakni Sayyidah Halimah As-Sa'diyah di kampung Bani Sa'd. Ketika itu, malaikat Jibril mendatangi Muhammad kecil waktu dia sedang bermain dengan teman-temannya. Malaikat Jibril menghampiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam wujud manusia. Malaikat Jibril lantas memegang tangan mungil Nabi Muhammad SAW hingga membuat beliau terkejut dan pingsan. Malaikat Jibril kemudian meletakkan Nabi Muhammad SAW yang tak sadarkan diri di atas batu. Di saat ini pula, malaikat Jibril mulai membelah dada Nabi SAW. Jibril mengeluarkan segumpal darah hitam dari hati beliau yang telah dibelah, kemudian membuangnya. Ini adalah bagian setan darimu, kata malaikat Jibril. Kemudian meletakkan hati Nabi Muhammad itu di atas nampan emas dan membersihkannya dengan menggunakan air Zam-Zam. Setelah selesai, malaikat Jibril mengembalikan hati Nabi Muhammad seperti sedia kala. Melihat kejadian ini, para saudara persusuan Nabi Muhammad sangat ketakutan. Mereka kemudian berlari pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya, Halimah. Ibu, Muhammad dibunuh! Muhammad dibunuh! Kata mereka dengan menjerit-jerit. Ada apa dengan saudaramu? Tanya Halimah cemas. Muhammad, ada orang yang ingin melukainya. Jawab mereka dengan terbata-bata. Halimah yang terkejut dan cemas setelah mendengarnya, ia segera mendatangi tempat Nabi Muhammad SAW berada. Sesampainya di sana, Halimah melihat Nabi Muhammad SAW sedang menggembalakan kambing dalam kondisi yang baik-baik saja dan tidak ada luka atau goresan yang mengkhawatirkan pada diri anak susuannya itu. Bahkan, wajah Nabi Muhammad SAW terlihat lebih cerah dari biasanya. Apa yang telah terjadi padamu, wahai anakku? Tanya Halimah. 2 orang laki-laki berjubah putih telah mengambil sesuatu dari tubuhku. Nabi Muhammad SAW menjawab dengan polosnya. APA2? Tanya Halimah dengan wajah khawatir. Aku tidak tahu, jawab Nabi Muhammad SAW. Tanya Halimah sambil memeriksa tubuh Nabi Muhammad SAW untuk memastikan kembali keadaan anak susuannya itu. Namun, ia tetap tidak menemukan tanda-tanda yang mengkhawatirkan pada diri Nabi Muhammad. Halimah pun segera membawa Nabi Muhammad SAW dan anak-anaknya pulang dengan rasa was-was akan keselamatan anak susuannya tersebut. Peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad SAW di padang gembalaan itu benar-benar telah mengganggu pikiran Halimah. Dalam beberapa riwayat yang dikutip dari buku The 10 Habits of Rasulullah karya Risham Aizid, air yang digunakan untuk membersihkan hati Rasulullah SAW tersebut bukan air Zam-Zam, melainkan air dari surga. Nabi Muhammad kembali mengalami peristiwa pembelahan dada di usia 10 tahun ketika mendekati usia taklif atau balik. Saat itu, hatinya dibersihkan malaikat Jibril dengan air Zam-Zam agar tidak tercampur dengan hal-hal yang dapat membuat seorang pemuda cacat.
Malaikat Jibril membawa wahyu pengangkatan Nabi saat Rasulullah berusia 40 tahun. Sesaat sebelum itu, Malaikat Jibril melakukan pembelahan dada Nabi Muhammad untuk ketiga kalinya agar mampu menerima wahyu dengan hati yang kuat, bersih, dan diridhoi. Nabi Muhammad menjalani Isra Miraj ketika usianya sekitar 51 tahun. Sesuai hadis riwayat Bukhari, Malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad dan membersihkan hatinya sebelum mengajaknya naik ke langit untuk Miraj. Suatu malam, Nabi Muhammad SAW berada di Hijr Ismail dekat Ka'bah. Pada saat itu, beliau berbaring di antara paman beliau, Sayyiduna Hamzah, dan sepupu beliau, Sayyiduna Ja'far bin Abi Thalib. Tiba-tiba, Malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil menghampiri beliau, lalu membawanya ke arah sumur Zam-Zam. Setibanya di sana mereka merebahkan tubuh mulia Rasulullah untuk dibelah dadanya oleh Jibril. Dalam riwayat lain disebutkan, suatu malam, atap rumah Nabi terbuka. Kemudian Jibril turun membelah dada beliau sampai di bawah perut beliau. Lalu Jibril berkata kepada Mikail, "Datangkan kepadaku nampan dengan air Zam-Zam, agar aku bersihkan hatinya dan aku lapangkan dadanya." Ketika dada beliau dibelah, Jibril mengeluarkan hati beliau, lalu membasuhnya 3 kali. Kemudian didatangkan satu nampan emas, dipenuhi hikmah dan keimanan. Malaikat Jibril menuangkannya ke dalam hati beliau, maka penuhlah hati Rasulullah dengan kesabaran, keyakinan, ilmu, dan kepasrahan penuh kepada Allah. Lalu dada beliau ditutup kembali oleh Jibril. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, semua riwayat yang menjelaskan peristiwa pembedahan dada, pengeluaran hati beliau, dan berbagai peristiwa luar biasa lainnya merupakan hal-hal yang wajib diimani, diterima dengan lapang dada, tanpa berusaha mengalihkannya dari makna yang sebenarnya. Menurut Munim, riwayat-riwayat lain menyebut detail yang berbeda-beda mengenai peristiwa pembelahan dada itu. Ada yang menyebut operasi tersebut dilakukan 2 burung. Ada pula bersumber dari sebuah hadis yang menyatakan operasi dilakukan langsung oleh Malaikat Jibril dan Mikail. Selain hadir dalam berbagai versi yang berbeda-beda, cerita itu juga terdengar tidak masuk akal, terutama bagi para pembaca modern. Itulah kisah malaikat yang membelah dada Nabi Muhammad. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen